Kepada beliau kami haturkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini lapar. Boleh kita ulangi salaman ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan syakiran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiai kita yang bernama Zakaria, Masya Allah, nama beliau sudah tertulis di dalam Al-Quran. Wa Zakaria idh nada rabbah, berarti beliau ahli surga. Lalu kemudian ustaz kita yang bernama Ustaz Ilham. Lalu kemudian Ustaz Situwanto, intinya itu. Lalu kemudian para asatidz, para alim ulama. Lalu kemudian Ustaz Abdul Basit. Beliau namanya seperti nama saya, Abdul Basit. Beliau ganteng, tapi saya lebih ganteng. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah sehat selalu. Panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak motornya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak bininya. Itu cuman doa ibu. Ibu jangan marahlah. La ilaha illallah. Tugas saya mendoakan, tugas engkau mengaminkan. Ketika saya berdoa, ibu jangan berkata enggak amin. Kan semua doa itu baik. Betul apa enggak? Banyak cincin, banyak emas, enggak katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sombong kali kau. Kita lalu kemudian saya mau buka, karena ini kebanyakan ibu, maka saya mau buka acara ini dengan pantun. Boleh? Tapi kalian itu harus balas. Oke? Setelah minum kopi lalu minum jamu. Cakeplah. Diulang lagi. Setelah minum kopi lalu minum jamu. Dunia ini terasa sepi kalau enggak ada kamu. Masya Allah, andai saya tahu dari awal bahwa saya akan dijemput dengan minuman makanan, pasti saya datang ke sini. Ini saya enggak tahu, disuruh dilihatin apa disuruh makan. Dikasih minum, dikasih ini, tapi enggak dipersilahkan. La ilaha illallah. Saya bercanda. Saya bercanda. Belum saya berdoa langsung dikasih oleh Allah minuman dengan buah-buahan. Itu belum saya berdoa. Apalagi kalau saya berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya jamaah penduduk Banyuwangi ini semua kaya raya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sehat selalu insya Allah. Ini siapa ini? Lebih ganteng di foto apa lebih ganteng aslinya?
Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Masya Allah, tabarakallah. Saya enggak layak dipanggil dengan gelar syekh. Saya bukan ustaz. Saya bukan syekh. Saya bukan kiai. Karena di Makkah itu, kalau ada orang mau dipanggil dengan gelar syekh, harus punya 3 sifat. Berapa? Sifat yang pertama yaitu adalah syekhul ilm. Orang yang punya ilmu. Seperti siapa? Seperti kiai-kiai yang ada di sini. Ustaz Ilham, Ustaz Zakaria, seperti ustaz-ustaz para asatidz yang ada di sini. Ngambil contoh seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Gus Baha, mereka itu berilmu. Maka kita itu harus memanggil mereka dengan gelar syekh. Sifat yang kedua yaitu adalah syekhul mal. Orang yang banyak hartanya, banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak motornya, banyak bininya. Baru dipanggil dengan gelar. Ini saya cerita, kenapa ini ada ibu enggak mau terima? Ini cerita, ini kisah nyata. Saya cerita dulu, lalu kalian nanti mau komplain. Yang pertama syekhul ilm, yang kedua syekhul mal, yang ketiga syekh asy-syaibubah, yang sudah tua. Wa abuna syekhun kabir. Seperti siapa? Seperti Kiai Zakaria. Seperti siapa? Ustaz-ustaz yang di belakang saya. Mereka itu sudah sepuh. Dan sehat selalu insya-Allah. Saya enggak punya ilmu. Ilmu enggak punya. Harta enggak punya. Lalu masih muda, masih cute, masih imut, masih ganteng, masih laku. Kenapa saya dipanggil dengan gelar syekh? Tapi Masya Allah, tahukah kenapa orang-orang memanggil saya dengan gelar syekh? Karena ta'ziman wa ijlalan lil Quran. Karena kemuliaan Al-Quran, maka saya bisa datang ke sini. Karena keindahan Al-Quran, maka saya bisa duduk di sini berceramah. Dulu saya itu enggak bisa berceramah, enggak bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Saya alhamdulillah lahir di Makkah, belajar di Makkah sampai 24 tahun. Sekarang usia saya 25, masih muda saya. Berondong manis. Masih muda. Sekarang lagi S2 di Indonesia, di Sunan Ampel. Dulu saya itu enggak begitu pandai berbicara bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah dalam 8 bulan ini saya bisa belajar bahasa Indonesia, bisa belajar bahasa cowok. Ya jangan marah lah. Kayak marah semua. Sopo iki, Wani Piro, Nang Dimas. Ini bahasa cowok. Bahasa, bentar lah, saya yang bicara. Bahasa Medan. Bahasa Medan itu seperti mau berantem. Macam mana kau? Huh? Makan. Tapi beliau lembut. Lalu bahasa Madura. Sebentar lah. Saya yang bicara. Bentar. Bahasa Madura. Beenratin lek. Been letuah. Bahasa Makassar. Agak kereba. Itu bahasa Makassar. Masya Allah. Karena keberkahan Al-Quran, karena keindahan Al-Quran, maka saya bisa keliling Indonesia. Maka saya bisa belajar bahasa Banyuwangi belum? Salah satu cara supaya saya itu bisa cepat belajar bahasa Banyuwangi, maka saya itu harus dapat orang Banyuwangi. Masuklah iklan 1. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Walaupun saya itu lahir di Makkah, belajar di Makkah,
ada yang lebih lomo daripada saya, yaitu adalah onta. Ini menunjukkan kepada kita bahawa seapapun ilmunya engkau, seapapun kehebatannya engkau, seapapun tingginya engkau, seapapun kekayaannya engkau, jangan sampai engkau ini wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ada engkau merasa engkau merasa hebat, ada yang lebih hebat. Engkau merasa alim, ada yang lebih alim. Engkau merasa kaya, ada yang lebih kaya daripada engkau. Maka saya ini enggak punya apa-apa, ilmu enggak punya, harta enggak punya, apa pula enggak punya. Ini bukan pertanyaan, ini ujian semester terakhir. Saya datang dari Probolinggo. Saya isi kajian di sana pagi-pagi, terus datang langsung bertolak atau bergerak dari jam 11 atau jam 12 menuju ke Banyuwangi. Nyampe alhamdulillah di Banyuwangi di masjid apa? Baitur Rahman. Nyampe saya di sana Isya. Agak-agak maghrib. Ceramah saya di sana lalu disuruh makan. Andai saya tahu dari dulu bahwa saya akan makan 2 kali, pasti saya itu akan dijamak semua makanan saya. Jamak takhir. Ini Masya Allah banyak makanan ini. Ini enak semua makanan ini, tapi lebih enak kalau dibungkus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengajian kami hari ini yaitu kajian untuk umum khatmil Quran, salawat. Kita buka acara ini dengan bersalawat ke baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ayo, mana abang? Abang yang di sini. Duduklah di sini kau. Ayo, 1, 2, 3 dengan satu suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. Gimana suara saya? Indah? Kalau suara saya aja itu indah, apalagi kalau engkau hidup sama saya. Lebih indah. Masya Allah, tabarakallah. Karena ini pengajian umum, maka tidak ada judul khusus. Maka saya itu akan pilih judul tentang ada 5 amalan supaya kita itu bisa menghadapi bulan suci Ramadan dengan cara yang baik. 2 hari lagi kita itu akan menghadapi tamu.
Siapa tamu kita? Yaitu adalah bulan suci. Kalau kita enggak jemput bulan suci Ramadan ini dengan cara yang baik, maka belum tertentu tahun ke depan kita itu bisa akan menghadapi beliau dengan cara yang baik. Maka 5 amalan ini kalau bisa diamalkan. Kalau bisa selalu pilihlah satu di antara 5. Kalau enggak bisa 5 ini, pilihlah satu. Sebelum saya mulai dengan acara ini, saya itu akan artikan apa artinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma. Nampak jemaah enggak hafal doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nampak ada di sini ada yang hafal, ada di sini yang enggak hafal. Pura-pura ikut sama saya. Asal mulutnya bergerak. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik lana. Apa artinya barik lana? Banyak orang yang sangka bahwa barik lana itu arti barik yaitu adalah berkah di dalam PC, berkah di dalam harta, berkah di dalam tanah, berkah di dalam rumah. Dia sangka bahwa keberkahan itu terletak di dalam harta. Makanya pasar itu ramai, makanya mall itu ramai. Dia sangka bahwa barik lana itu adalah persiapan beli makanan, beli minuman, beli pakaian, beli cincin. Ibu mau kemana? Ke sana. Gimana makanannya? Enak. Padahal dia mau menunjukkan kepada kita bahwa dia itu punya cincin baru. Masya Allah, ini cincin saya merek Casio. Casio, tahu Casio kan? Dikasih orang. Masya Allah. Barik lana yaitu adalah berkahilah ya Allah umur kami, berkahilah ya Allah amalan kami, berkahilah ya Allah kesehatan kami, berkahilah ya Allah langkah-langkah kami, berkahilah ya Allah segala urusan-urusan kami ya Allah. Itulah artinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Di dalam 2 bulan ini, di Rajab dengan Sya'ban, yaitu adalah kita itu harus persiapan untuk beramal, untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya bunyinya wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan suci. Di bulan Rajab dengan Sya'ban kita itu harus mengamalkan apa aja. Apakah ada amalan khusus? Enggak ada. Enggak ada amalan khusus. Saya enggak mengatakan bahwa ada amalan khusus. Cuman kita itu harus beramal, persiapan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Ada 5 amalan, supaya ada 5 amalan. Kalau kita amalkan 5 amalan ini, insya-Allah kita itu akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini seperti tamu. Bulan Ramadan ini seperti sekolah. Banyak orang yang sekolah tapi enggak lulus. Tapi banyak juga orang yang sekolah dan lulus. Bulan Ramadan ini seperti Ramadan, yatadarrabu fiha al-mu'min li khisalin katsirah. Bulan Ramadan ini seperti seperti sekolah, yatadarrabu fiha. Apa artinya yatadarrabu fiha? Kita ini Ramadan, al-mu'minu yatadarrabu fiha. Seorang mukmin yaitu adalah beliau latihan beramal, beribadah, bersedekah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yatadarrabu fiha al-mu'minu li khisalin katsirah, untuk beramal, untuk ini, untuk ini. Banyak orang yang sekolah tapi enggak lulus. Banyak orang yang sekolah tapi lulus. Maka kalau bapak, di sini enggak ada bapak. Maka kalau ibu mau tahu bahwa engkau ini sudah lulus di bulan suci Ramadan apa enggak, lihatlah apakah engkau ini akan beramal dan beribadah di bulan Ramadan doang, apakah engkau ini akan melanjuti amalan-amalan yang engkau lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau ibu beramal, beribadah, membaca Al-Quran, bersedekah cuman di bulan suci Ramadan, maka itu artinya engkau ini sekolah tapi enggak lulus. Tapi kalau engkau ini beramal, bersedekah, membaca ayatul Quran, beribadah, apapunlah amalnya engkau yang pernah diamalkan di bulan suci Ramadan, maka lalu dilanjutkan sama engkau di bulan
wa atba'ahu sittan min Syawal, maka itulah yang namanya sekolah. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa mendapat bulan suci Ramadan dengan cara yang baik. Dan insya-Allah tertulis di Lauhil Mahfuz nanti bahwa insya-Allah kita itu pernah beramal dan pernah beribadah. Allahumma amin. Amalan yang pertama supaya kita itu bisa menghadapi bulan suci Ramadan yaitu adalah hablum minallah. Apa artinya hablum minallah? Yaitu adalah perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah Subhanahu. Bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah dengan solat sunat taubat. Dengan solat sunat. Ibu-ibu yang lagi makan, jangan makanlah. Saya jadi ikut lapar nanti. Cemburu saya sama engkau. Jangan makanlah. Nanti kita itu insya Allah. Saya baru dapat kabar gembira dari Kiai Zakaria. Beliau berkata, beliau bisik-bisik di telinga saya. Beliau berkata, insya Allah setelah selesai acara ini kita itu akan insya Allah setelah selesai acara ini kita itu akan makan bersama di rumah masing-masing. Terkejut beliau. Hablum minallah. Kita amalan yang pertama yaitu adalah hablum minallah. Arti hablum minallah yaitu adalah perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperbaiki hubungan? Dengan solat sunat. Kata Nabi, ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, setelah itu apa? Thumma yatatahhar, mandi taubat. Setelah itu apa? Thumma ma min muslimin yudhnibu dzamban thumma yatatahhar thumma yusalli rak'atain sunnat at-taubah illa ghafarallahu lahu dunubuhu insyaallah. Semua dosa-dosa kita itu insyaallah diampuni. Kita artikan satu persatu. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, ini menunjukkan kepada kita bahwa semua yang ada di dunia ini pernah Jangan sampai ada di antara kita, mau bapak, mau ibu yang mengatakan, Ustaz, saya ini enggak pernah berdosa. Di saat engkau mengatakan saya ini enggak pernah berdosa, itulah dosanya engkau. Ada perasaan kesombongan. Nabi Muhammad, Nabi kita yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau enggak pernah berdosa, tapi beliau istighfar dalam satu hari 70 kali. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah. Saya itu selalu istighfar kepada Allah. Fil yaumi, dalam satu hari berapa kali? 70 marrah. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Astaghfirullah. Rabbi zidni wa wafiqni amalan ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, setelah berdosa ngapain? Thumma yatatahhar, mandi taubat. Bagaimana cara mandi taubat? Macam mana caranya? Yaitu adalah seperti mandi biasa. Yang penting basah. Yang penting, belum tahu sampai sekarang cara mandi taubat, saya ajarkan. Enggak apa-apa. Di sini ada laut kan? Ibu-ibu, di sini ada laut kan? Ibu pergilah ke laut. Jalanlah sampai tengah laut. Insya Allah kalau ibu jalan sampai tengah laut, insya Allah dosa-dosanya engkau hilang dan engkau pun hilang. Itulah cara mandi taubat. Sudah tahu kan? Insya Allah kalau engkau jalan sampai tengah, dosa-dosanya engkau hilang, alhamdulillah. Engkau pulang hilang, alhamdulillah. Innalillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thumma yatatahhar. Setelah itu ngambil wudu. Kenapa saya mau bertanya kepada ibu-ibu dengan abang-abang?
Kenapa kita kalau mau ngambil air wuduk, kenapa harus dari atas ke bawah? Kenapa enggak dari bawah ke atas? Kenapa ibu? Apa itu? Karena apa? Masya Allah, saya lihat bidadari di majelis ini. Yang merasa dia yang merasa dia bidadari berarti dia itu pasangan saya. Masya Allah, tabarakallah. Gimana? Kenapa? Apa hikmahnya kita itu mengambil air wuduk dari atas ke bawah? Kenapa enggak dari bawah ke atas? Seperti anak-anak muda sekarang. Kenapa ibu? Karena apa? Karena airnya mengalir dari atas ke bawah. Karena najis. Ada jawaban lagi? Ayo ibu. Saya bukan TV, jangan dilihatin terus. Saya tanya, ayolah jawab. Nih, dengarin baik-baik. Apa hikmahnya kita itu mengambil air wuduk dari atas ke bawah supaya air wuduk itu masuk ke dalam kuku kita? Kata Nabi, "Adfaraka kukumu fa inna syaitana yaq'udu ma tala minha." Karena sesungguhnya setan itu suka sembunyi-sembunyi di dalam kuku kita. Abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka memanjangkan kukunya, satu di sini, satu di sini, lalu dia kayak gini. Kalau air wuduk itu enggak masuk ke dalam kuku kita, maka wuduk kita itu enggak sah. Maka solatnya kita juga enggak sah. Faham awak? Itulah hikmahnya. Maka setelah berdosa mandi taubat, setelah mandi taubat ngambil air wuduk, setelah ngambil air wuduk baca doa setelah selesai wuduk. Apa doa setelah selesai wuduk? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, apa doanya? Allahumma, ngambil air wuduk, Allahumma barik lana. Ya, apa doanya? Saya enggak hafal. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma ja'alni waj'alni waj'alni. Masya Allah, tabarakallah. Setelah ngambil air wuduk, lalu membaca doa, setelah selesai wuduk, solatlah sunat taubat. Solat sunat taubat itu 2 rakaat. Waktunya kapan? Waktunya bebas. Tapi waktu paling afdal untuk melaksanakan solat sunat taubat, yaitu adalah fi thuluthil lailil akhir, setelah lewat jam 12 malam. Kenapa? Karena Allah itu turun kepada bumi ini, lalu Allah melihat mana di antara hamba-hambanya, hal min da'in fa'ajibalah, apakah ada di antara hamba-hambaku yang mengadu, yang minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi abang-abang yang lagi masih jomblo, kalau ingin cepat menjemput jodohnya, bangunlah malam-malam berdoa. Belum tahu doanya, saya ajarkan. Doa untuk menjemput jodoh. Mau? Sudah nenek-nenek mau kan ya? Abang-abang mau enggak? Saya tanya abang-abang dulu. Abang-abang mau enggak? Doa kita baca dengan satu suara ya. Doa untuk menjemput jodoh. Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus. Bacalah la ilaha illallah. Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus dan dekatilah saya sama orang serius. Siapa itu orang serius? Yaitu adalah Abdul Basit Musfi. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Masya Allah, masuk iklan yang kedua.
Hal min da'in fa'ajibalah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Maka bangunlah malam-malam. Apalagi ibu-ibu yang banyak hutangnya, bangunlah malam-malam. Ibu-ibu jangan menyempelekan hutang. Hutang itu terbagi 3. Ada hutang PC, ada hutang puasa, ada hutang solat. Solat-solatnya engkau yang pernah, solat-solat kita yang pernah kita tinggalkan, maka itu wajib diqadha. Puasa kita yang pernah ditinggalkan, maka wajib diqadha. PC yang pernah kita ambil dari orang, maka wajib diqadha. Ini semua. Hah? Tak usah majer. Iya, terserah been. Toro majer tak toro majer terserah been. Montak toro majer titi ayam bakar. Indahnya ceramah di sini, masya Allah, semua lapang dadanya. Yang pertama, amalan yang pertama yaitu adalah hablum. Amalan yang kedua yaitu adalah hablum minan nas. Ini siapa? Oh, tangan saya. Coba ya lihat. Mirip enggak? Lebih ganteng di sini apa di sana? Sekarang saya duduk di sini, nanti insya Allah saya akan duduk di KUA. Masya Allah. Masalahnya tahu di mana? Masalahnya ini semua nenek-nenek. Nama saya yaitu adalah Abdul Basit Musfi LCMA. Apa artinya LCMA? Lagi cemas menghadapi emak-emak. Saya pernah didatangi 2 truk. Ibu-ibu, dengari baik-baik. Saya pernah didatangi 2 truk isinya perempuan, tapi saya tolak semua. Tahu kenapa saya tolak? Karena isinya nenek-nenek. Saya sangka cuma di truk, ternyata di sini juga. Tapi ahli surga, paling banyak ahli surga yaitu adalah nenek-nenek. Maka ibu-ibu jangan putus asa. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, khususan nenek-nenek, emak-emak, mudah-mudahan ahli surga insya Allah. Nanti kalau ibu masuk surga, tiba-tiba enggak ada saya, enggak ada Kiai Haji Zakaria, berarti kita itu sudah ada di ruang VVIP. Aminillah. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Apa artinya hablum minan nas? Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan kawan, dengan lawan, dengan saudara, dengan siapapun lah. Intinya dengan sesama manusia. Walaupun ibu itu kesel sama tetangganya, minta maaf. Kalau ibu mau minta maaf sama orang yang ibu ada perasaan kesel terhadap dia, maka cara minta maaf kayak gini. Sini. Kalau ibu mau minta maaf sama orang yang ibu ada perasaan enggak enak sama dia, kayak gini. Maaf ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kalau mau salaman sama siapapun jangan salaman kayak gini. Ini artinya bukan salaman, ini artinya ngasih amplop. Faham? Kalau mau salaman kayak gini harus sempurna. Karena kata Nabi, ma min muslimaini, kalau ada 2 orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, bertatap muka, fayatasafahani, lalu kemudian salaman. Makin lama salaman kita, makin tetes menetes dosa kita. Kabar Ustaz, sehat? Masya Allah, tabarakallah, sehat selalu insya Allah. Ini namanya Ustaz Abdul Basit, Masya Allah. Beliau usianya 26, saya 25. Beliau sudah punya bini? Sudah? Masya Allah, takut beliau. Enggak. Istrinya ada di sini. Mau diiklankan? Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas.
harus salaman, sering salaman. Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, khutbah yang paling pertama yaitu adalah ya ayyuhan nas afshus salam, sebarkanlah salam. Ini anak-anak muda sekarang kalau WA-an sama orang yang lebih sepuh sama dia itu WA-nya was. Betul kan? Singkat-singkat, berarti itu anak itu kurang ajar. Serius, enggak punya adab. Salaman itu isinya doa. Assalamualaikum, selamat bagi engkau. Warahmatullahi, rahmat bagi engkau. Wabarakatuh, berkah bagi engkau. Maka jangan diringkaskan, sedikit-sedikit diringkaskan. Andai rizki ibu itu diringkaskan, gimana? Enggak mau, pelit, cerai. Di sini ada adat istiadat di Indonesia yang Masya Allah saya suka. Apa adat istiadat itu? Yaitu adalah sebelum sholat salaman, setelah sholat salaman. Itu bagus. Kalau masih ada adat istiadat itu, lanjutilah. Bagus itu. Masya Allah, tabarakallah. Karena salaman itu terbagi tiga. Salaman itu terbagi tiga. Yang pertama, kalau saya salaman, kalian itu harus jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman yang kedua yang enggak boleh dijawab sama kalian. Kapan? Ketika saya lagi sedang solat. Allahu Akbar. Tiba-tiba saya melihat Ustaz Abdul Basit. Assalamualaikum. Di saat solat itu enggak boleh jawab salaman. Salaman yang ketiga yang enggak ingin didengarkan sama kita yaitu adalah ketika ibu lewat dari kuburan lalu mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tiba-tiba ada orang bangkit lalu menjawab salaman ibu lalu mengatakan Waalaikumsalam. Ingin didengarkan? Ingin enggak? Maka itulah salaman. Kalau ibu mau jumpa sama siapapun salamanlah, mau jumpa sama siapapun salaman, harus sering salaman. Saya Masya Allah, rata-rata jamaah saya itu nenek-nenek. Masya Allah, dimanapun berada nenek-nenek. Kalau ada nenek-nenek mau salaman sama saya lihat dia dulu. Kalau dia cantik, saya gini. Kalau dia sudah sepuh, nggak boleh Ustaz, jangan kayak gini. Ini saya cuman bercanda. Paham? Amalan yang pertama hablum minallah. Amalan yang kedua yaitu adalah hablum minan nas. Amalan yang ketiga yaitu adalah baca Al-Quran. Kakak-kakak, ibu-ibu, abang-abang, jangan sok sibuk di dunia. Kalau engkau enggak mau berkawan di dunia ini sekarang sama Al-Quran, maka nanti di kuburan pun Al-Quran enggak mau berkawan sama engkau. Jangan disangka semua pertanyaan mungkar nakir bisa dijawab sama engkau. Man rabbuka? Allah. Ma dinuka? Al-Islam. Jangan disangka bahwa engkau ini bisa jawab semua. Yang akan bisa jawab ini semua yaitu adalah Al-Quran. Maka berkawanlah dari sekarang sama Kalau engkau enggak mau berkawan sama Al-Quran dari sekarang, nanti di hari kiamat dia juga enggak mau berkawan sama engkau. Dia mesti mengatakan kayak gini. Sopo iki? Sopo iki? Saya enggak kenal sama dia. Bayangkan kalau Al-Quran mengatakan kayak gini, sanggupkah engkau? Saya mulai menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Selesai menghafal Al-Quran di usia 11 tahun. Kok bisa? Karena guru yang pertama di dunia ini adalah ibu. Al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu saya bukan ustazah, ibu saya bukan hafizah, bukan nyai. Ibu saya seorang biasa aja. Tapi kata ibu saya, walaupun saya itu enggak hafal Al-Quran, mesti anak-anak saya itu harus hafal Al-Quran. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita ini 10 saudara. Saya nomor yang ketiga. Iya. Masya Allah lah. Bono. Masya Allah. Saya cerita ini kepada ibu-ibu bukan sombong, bukan ini. No. Saya cerita ini ke ibu supaya ibu juga bisa mempunyai anak-anak keturunan
yang bisa hafal Al-Quran. Ibu saya pas waktu mengajarkan kepada saya bagaimana saya menghafal Al-Quran, yaitu adalah cara mengajarnya kepada anak-anaknya, yaitu adalah lucu ibu. Sambil dia masak, dia baca ayat Al-Quran. Qul a'udhu birabbin nas malikin ilahin. Sambil baca ayat Al-Quran, sambil masak dia baca ayat Al-Quran. Itu ibu-ibu zaman dulu. Sekarang ibu-ibu zaman sekarang sambil masak TikTok, Instagram, melogram, kilogram. Ibu-ibu punya Instagram? Bohong. Nampak sekali. Kak Iso, ibu-ibu yang punya Instagram, tolonglah follow saya. Nama saya di Instagram Abdul Basit _Musfi. Atau tulislah sekarang di HP ibu, di YouTube, masuk YouTube. Tulis di search Abdul Basit Musfi. Di search Abdul Basit Musfi. Kalau nampak, alhamdulillah. Kalau enggak nampak, berarti paket internet engkau ini sudah habis. Innalillah. Oke? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Nah, iklan yang ketiga. Berarti nanti insya Allah di sini mereka akan ngasih saya amplop 3. Bercanda. Gak usah amplop, langsung transfer. Yang ketiga yaitu adalah baca Al-Quran. Ibu-ibu dulu sambil masak dia baca ayat Al-Quran. Ibu-ibu zaman sekarang sambil masak dia nyanyi. Hamko hamisi curalo. Dijawab sama suaminya. Dil mi arize novalo. Dijawab sama anaknya. Pantesan anaknya Fir'aun. Masya Allah. Yang tersinggung dengan ceramah saya berarti dia. Jangan tersinggung. Ini saya menyampaikan. Yang pertama hablum minallah. Yang kedua hablum minan nas. Yang ketiga baca Al-Quran. Yang keempat sedekah. Apa? Anggap sedekah paling di atas yaitu adalah sedekah duit. Enggak bisa sedekah duit maka sedekah makanan. Enggak bisa sedekah makanan maka sedekah pakaian. Enggak bisa sedekah pakaian maka sedekah minuman. Enggak bisa sedekah minuman maka sedekah senyuman. Senyummu kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ini datang ke pengajian kayak gini. Saya datang dari sana, ada ibu-ibu, nenek-nenek, lihat. Di hati saya, ya Allah, apa dosa saya ini? Kok saya dilihatin kayak gini? Kok aneh? Orang, Masya Allah. Tabarakallah. Makin malu saya. Ibu mau jadikan saya menantunya. Ya. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga baca Al-Quran. Ada barusan ibu-ibu yang mengatakan, enggak mau, kita itu enggak mau antum jadi menantu saya. Orang soleh itu enggak datang 2 kali. Jadi kalian yang rugi, bukan saya. Masuk iklan yang keempat. Itulah abang itu, laki-laki itu harus pandai bikin iklan. Jangan kayak bencong. Iya. Sedekah paling atas yaitu adalah sedekah duit. Enggak bisa sedekah duit maka sedekah makanan. Enggak bisa sedekah makanan maka sedekah. Enggak bisa pakaian maka sedekah. Enggak bisa sedekah minuman maka sedekah. Ini jumpa sama Ustaz Zakaria, jumpa sama Ustaz Abdul Basit, jumpa sama para asatidz yang di sini, jumpa sama tetangga. Engkau gila. Jumpa sama istri orang. Itu bukan sedekah,
Itu cari masalah. Hablum minallah, hablum minan nas. Yang ketiga, baca Al-Quran. Yang keempat, sedekah. Sebelum titik yang terakhir, saya mau baca bersolawat sehingga suasana ini enak. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, wajamil, wajamil, wajamil sidna nabi, wajamil, wakaful mustafa kalwardi nadi. Allah Allah itunya lembut. Allah Allah gitu, bukan Allah Allah. Terpaksa kalian. Ini lagu indah. Ayo diulang lagi. Di mana anak-anak ni? وكف المصطفى كالورد نادي. Jangan Allah. Kayak orang ngantuk. Ini waktu-waktu tidur ini. Betul kan? Suaranya harus gelegar. Ulang lagi. Apa nih? Sudah tebal lipstiknya. Allah. Yang tersinggung dengan ceramah saya berarti di. Ulang lagi. Wa kafful mustafa kalwardi nadi. Wa itruha yabqa idha massat ayadi. Apa artinya wakaful Mustafa kalwardinadi? Dua telapak tangannya Nabi. Wakaful Mustafa kalwardinadi. Keringatnya Nabi itu pak, keringatnya Nabi itu guys, keringatnya Nabi itu ibu. Kalau kena di tangan kita, maka itu enggak akan hilang selama 3 hari 3 malam bahkan lebih. Kalwardinadi. Keringatnya Nabi itu seperti harum parfum kasturi. Masya Allah, tabarakallah. Enggak akan hilang selama 3 hari 3 malam. Persis seperti keringatnya kita. Kalau enggak mandi 1 malam, celok, asem, iya cantik, lalu dia bau. La ilaha illallah Muhammadun. Itulah artinya wakaful Mustafa kalwardinadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Lalu kemudian wala dhillul lahu bal kana nura tanala asy-syamsa minhu wal budura. Apa artinya wala dhillul lahu wal kana nura? Nabi itu kalau jalan di suatu tempat, beliau itu enggak ada bayangan-bayangannya. Beliau bercahaya. Masya Allah. Itulah artinya wala dhillul lahu bal kana nura. Kalau ibu ingin kelihatan bercahaya, maka duduklah di bawah ini. Maka sering-sering membaca doa ini. Allahumma ja'al fi qalbi. Dengan satu suara lah. Ya Allah. Dengan satu suara. Harus dipaksa terus. Allahumma ja'al fi qalbi wa fi lisani wa fi sam'i wa fi basari wa min khalfi wa min qaddami wa an yamini wa an shimali. Entah aja. Waj'alli nuran ala nur. Itulah arti qamarun itu. Indah sekali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kama
على سيدنا محمد الذي تنحل وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل. Sudah. Nabi itu kalau minum 3 kali. Mau lihat engkau bagaimana Nabi cara minum? Mau? Karena enggak enak kan kalau lagi ceramah tiba-tiba minum kan? Kita itu harus kasih contoh bagaimana Nabi itu minum kan? Mau lihat enggak? Lihatlah Nabi itu kalau minum kayak gini. Di dalam hati ibu. Seperti perasaan saya terhadap engkau. Enggak harus diucapkan. Di dalam hati, karena perasaan kesenangan, kebahagiaan, kesedihan itu ada di dalam hati. Lalu Allah menciptakan lidah ini untuk menyampaikan apa yang ada di hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Itulah, Masya Allah, saya baca I love you, saya baca bismillah. Saya baca bismillah di dalam hati. Lihatlah Nabi itu kalau minum baca bismillah pasti. Lalu minum 3 kali. Alhamdulillah. Itulah Nabi kalau minum, bukan seperti kita. Kita kalau minum, di sini gorengan, di sini kita. Banyak ibu-ibu di pinggir jalan kayak gini. Betul kan? Yang tersinggung dengan ceramah saya berarti jangan minum kayak gini. Ini minum kayak gini. Kadang-kadang juga ada bapak-bapak yang suka rokok. Di sini rokok. Lalu minum gini. La ilaha illallah, jijik. Kalau minumlah 3 kali dengan tangan kanan. Abang-abang ini suka rokok-rokok lah, enggak apa-apa. Mau rokok gini enggak apa-apa. Mau rokok gini juga. Saya enggak mengatakan rokok itu haram, enggak mengatakan rokok itu makruh. Terserah. Mau rokok di sini, mau rokok di pinggir jalan. Bagus, baik. Terserah bagi engkau. Tapi lebih bagus kalau engkau rokok di tengah jalan. Oh, datang terang. Poin yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima yaitu adalah berdoa. Apa? 5 amalan ini bapak-bapak, ibu-ibu harus pilih 1 di antara 5. Hablum minallah, hablum minan nas, baca Al-Quran, sedekah, berdoa. Nabi kalau berdoa itu mengangkat tangannya ke atas. Ketika Nabi lagi menyampaikan khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang berdiri di pintu ini lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Semua harta kita itu mati, kebun kurma, dagangan kita itu mati ya Rasulullah. Lihatlah bagaimana sikapnya Nabi, bagaimana responnya Nabi. Langsung Nabi mengangkat tangannya ke atas. Nabi kalau mau berdoa guys kayak gini. Jubahnya Nabi itu lebar kayak gini. Ketika beliau berdoa, apa kata sahabat-sahabat Nabi? Hatta yura bayada ibtaihi. Sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Bayangkan, Nabi itu putih.
ketiaknya putih. Kalau mau berdoa mengangkat tangannya. Kalau mau berdoa dari isyak sampai subuh. Itu Nabi. Kita pendek, pesek, hitam, ketiaknya hitam. Kalau mau berdoa kayak gini. Betul kan? Ini tahu apa artinya? Kalau ada di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang suka berdoa kayak gini, ini artinya, ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Mau dikasih-kasih, enggak mau dikasih saya terima. Sombong kali, la ilaha illallah. Hada wallahu a'lam wa ilmuhu wa tamma sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. In ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawimuni. Apabila ada kata-kata dari saya yang bikin engkau ini tersinggung, maka maafkanlah saya. Saya minta maaf dari kalian, dimaafin apa enggak? Itulah cara minta maaf dari tetangga. Saya minta maaf dari kalian, dimaafin apa enggak? Wa in akhta'tu faqawimuni. Apabila ada kata-kata dari saya yang memang benar, berarti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sebelum saya menutupi acara ini, saya itu ada permintaan terhadap kalian, yaitu adalah, apa permintaan saya terhadap kalian? Yaitu adalah doakanlah saya. Apa doanya? Yaitu adalah, matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Astaghfirullah. Dendam kalian. Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ketika saya berkata banyak bini, enggak. Astaghfirullah, dendam. Sekarang saya yang dendam. Dengan satu suara, orang kaya. Dengan satu suara lah. Ini mentang-mentang lipstiknya lip. Nah, satu suara. Ayo. Orang kaya, orang miskin, jamaah. Ayo. Enggak boleh Ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tutup acara ini dengan doa. Setelah berdoa kita itu berselawat. Setelah berselawat, terserah ibu mau terbang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina, angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah. Akthir malana wa iyalana, banyakkanlah harta-harta kami dan keturunan-keturunan kami ya Allah. Waballighna ziyaratal haram, sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah. واجعل هذا المعهد عامرا معمورا إلى يوم الدين. واحفظ اللهم لنا مشايخنا وأساتذتنا ومعهدنا ومن فيها. واحفظ اللهم لنا إندونيسيا وخاصة بجوانgi ومن فيها يا الله. Lindungilah negara Indonesia ini ya Allah, wa khassatan kota Banyuwangi wa man fiha ya Allah.
رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا ربنا بالفاتحة وبالرجال الصالحة اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين يا ربنا بالبقرة وبالرجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة نحن وكل المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسل أبي بسم الله وبالهدي رسول الله كن مجاهد لله بآله أدري يا الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك Mudah-mudahan dengan pertemuan ini insya-Allah kita diberkahi semua langkah-langkah kita. Insya-Allah semua yang ada di sini sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, dan insya-Allah bukan pertemuan yang terakhir bagi kita. Dan insya-Allah kita itu akan bisa jumpa lagi kalau diundang lagi. Saya sudah ngasih kode ke kiainya. Beliau faham alhamdulillah.
Beliau enggak faham, innalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Cek. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya nggih. Mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo yang kepingin foto sama Syekh.